Saya sering mengadakan sidak ke titik-titik itu, jamnya tidak tentu. Alhamdulillah karena saya melekat terus dengan warga. Kebetulan saya sementara dibebaskan dari dinas dulu untuk membantu warga, jadi saya banyak waktu mereka. Kemudian dari teman-teman warga sendiri yang sangat-sangat peduli itu melaporkan. Itu temuan saya karena ada laporan, saya lihat sendiri, sengaja saya tidak tindak karena saya tidak mau menyakiti hati mereka juga. Mereka sedang lagi sedih juga. Tapi saya dengan tegas menyampaikan kalau resiko ini sangat berat, sangat berbahaya, bukan untuk yang lain, tapi untuk mereka sendiri yang berbuat kayak begitu. Karena mungkin saya selalu mengingatkan takut diazab sama Allah, saya bilang itu. Jadi jangan kayak begitu, insya Allah ini akan lebih mengena. Jumpa lagi dengan saya Sivi Masdi dalam program Garvita Talk. Pada kesempatan ini kami akan bincang singkat dengan Bapak Mujahidin, Ketua RW 08 Kampung Gintung, Desa Mangunkarta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak Mujahidin, terima kasih kami bisa berbincang dengan Bapak. Ya. Mungkin diceritakan soal para pengungsi yang dilayani oleh Bapak selama ini. Gimana aja keadaannya Pak? Untuk pengungsi di Kampung Gintung, RW 08 Desa Mangunkarta, Kecamatan Cugenang ini, warga saya sebetulnya kurang lebih 2.100 jiwa, terdiri dari 415 kakak. Tapi pada saat kejadian banyak saudara-saudara kita yang mengambil keluarganya di sini, akhirnya tertampung yang di pengungsian. Untuk per hari ini totalnya 1.098 jiwa, terdiri dari 238 kakak yang sekarang ini kami perhatikan. Kondisi mereka di penampungan seperti apa sekarang Pak? Kondisi para pengungsi? Alhamdulillah untuk kondisi sekarang sudah mulai mereka sudah memaksa nyaman karena mungkin penataan kita sangat terjadwal mulai dari awal. Mulai hari kedua kita sudah mulai banyak ditangi kawan-kawan dari luar, ada dari Wahker, Sampono, Kita Bisa, kemudian banyak relawan-relawan yang tidak bisa sebut, itu mulai hari ketiga. Jadi mulai hari ketiga kita nyatakan hampir safe untuk hunian awal. Di situ kan ada banyak posko Pak. Ya, siap. Itu di bawah RW 8 itu ada berapa RT saja Pak? Di KRW 8 sebetulnya ada 4 RT. 4 RT, kemudian untuk pengungsian saya bagi menjadi 7 titik besar. 7 titik besar karena emang menyesuaikan lahan yang ada. Kemudian ada yang sifatnya mandiri, tapi semua dorongan logistik, kebutuhan apa tetap dari posko sini. Lalu dalam interaksi dengan warga pengungsi, kira-kira mungkin ada Pak RW sendiri pengalaman, apakah ini memang pertama kali dialami oleh warga di sini? Apa sih kesulitan, keluhan-keluhan yang mereka alami ketika mereka harus tinggal di tempat pengungsian sekarang? Ya, untuk warga Kampung Gintung ini memang pengalaman pertama dan mudah-mudahan ini pertama dan terakhir. Ya, itu ya. Cuma dari kami sendiri, ya, harapan kita begitu, siap, Pak. siap. Kalau dari saya sendiri, kebetulan kami masih aktif dari anggota TNI, dari Marinir. Saya sudah sering melakukan ini, jadi saya hanya mengimplementasikan pengalaman saya. Jadi tidak begitu sulit. Alhamdulillah tidak begitu sulit. Lalu kebutuhan mereka sehari-hari gimana Pak? Makanannya, kemudian obatnya, lalu tidurnya gimana? Warga yang tertampung di tempat pengungsian itu seperti apa? Siap, alhamdulillah untuk di Kampung Gintung ini, untuk masalah kebutuhan pokok, sandang, terpenuhi. Ada dulu awalnya sumbangan-sumbangan dari relawan-relawan dari luar, saudara-saudara kami dari luar, ada pakaian layak pakai, kemudian nyampe sekarang malah rata-rata pakaian baru semuanya, alhamdulillah. Kemudian masalah pangan kami didukung teman-teman dari Kita Bisa. 1 minggu pertama kita hanya menerima makan matang karena mendatangkan
catering dari Jakarta 1 minggu pertama. Kemudian mulai minggu kedua di tiap-tiap pos udah saya bikin dapur umum, ada 3 titik dapur umum besar. Masih dorong juga dari Sampono Care, dari Uwah Care, dari Kita Bisa, alhamdulillah. Kemudian masalah rumah ataupun hunian, alhamdulillah kita sudah ada sekitar 80 tenda, yang 50 tenda dari Uwah Care. Insya Allah akan ditambah lagi untuk memilah keluarga-keluarga ini karena mereka bukan muhrim, jadi harus kami pilah. Lagi kami rencanakan bersama teman-teman yang dari Jakarta untuk pemekaran tenda. Lahan tiap-tiap warga sudah kami perintahkan untuk menyiapkan lahannya. Lalu di tempat pengungsian itu ada berapa keluarga? Misalnya satu posko itu berapa keluarga biasanya? Nah, siap. Untuk jumlah tiap-tiap posko, saya bilang ini klaster, saya bilang klaster, biar tidak terlalu mereka tuh terbawa arus, makanya saya bilang ini ada 7 klaster. Kemudian bervariatif, ada kurang lebih yang di sini, yang di posko utama itu 230 jiwa. Yang di posko bawah ini, ulangi klaster B itu ada 460-an. Kemudian di titik-titik yang lain variatif, kurang lebih 130 sampai 120-an jiwa. Lalu terkait soal kebersihan Pak ya, Siap. air minumnya, kemudian MCK-nya seperti apa? Karena itu kan agak berbeda, kalau di rumah kan mereka mungkin lebih mudah untuk misalnya untuk air bersih dan MCK. Kalau di poso itu seperti apa aturan? Siap. Untuk di tiap-tiap poso variatif juga, karena yang di dalam masih bisa menggunakan beberapa titik klosetnya warga yang masih kita pakai. Kemudian di titik-titik pengungsian ini kita bikin MCK darurat. Kebetulan ada aliran sungai. Kemudian untuk per 3 hari ke belakang kita lagi bikin MCK yang semi permanen. Ya, karena situasi cuaca dan lain-lain selalu terhambat, jadi agak lambat untuk pembuatan MCK yang semi permanen dan permanen. Ya, selama ini bagaimana relawan yang membantu di sini, ada berapa saja menurut selama ini catatan Pak RW? Alhamdulillah untuk relawan yang settle, yang merapat dengan kami tiap hari bersama-sama. Yang besar itu ada kurang lebih 3 dari Uwah Care, Sampono, Kita Bisa. Kemudian Sampono juga ada R2B Bandung. Kemudian banyak relawan-relawan yang melekat di kelompok Sampono, itu relawan-relawan yang tidak bisa kita sebut, banyak banget. Tadi Pak RW singgung soal ada beberapa oknum katakanlah ya yang menyembunyikan atau menumpuk. Itu gimana Pak? Informasi dapat dari mana dan bagaimana solusinya sehingga tidak terjadi lagi seperti itu? Ya, siap. Ini sebetulnya kalau dalam kondisi kayak begini, pengalaman saya emang di mana-mana hampir semuanya sama. Ya. Di tiap titik pun sama, mau di daerah manapun hampir sama semuanya, Pak. Makanya dengan pengalaman itu saya sering mengadakan sidak ke titik-titik itu, jamnya tidak tentu. Alhamdulillah karena saya melekat terus dengan warga, kebetulan saya sementara dibebaskan dari dinas dulu untuk membantu warga, jadi saya banyak waktu mereka. Kemudian dari teman-teman warga sendiri yang sangat-sangat peduli itu melaporkan. Itu temuan saya karena ada laporan, saya lihat sendiri, sengaja saya tidak tindak karena saya tidak mau menyakiti hati mereka juga, mereka sedang lagi sedih juga. Tapi saya dengan tegas menyampaikan kalau resiko ini sangat berat, sangat berbahaya, bukan untuk yang lain, tapi untuk mereka sendiri yang berbuat kayak begitu. Karena mungkin saya selalu mengingatkan, takut diazab sama Allah, saya bilang itu. Jadi jangan kayak begitu, insya Allah ini akan lebih mengena. Pak RW, nanti kan ada beberapa keluarga yang rumahnya rusak. Ya, ada yang sudah siap mau direlokasi, kalau ada yang siap atau ada yang menolak, misalnya, kalau nanti ditawarkan untuk relokasi? Kalau untuk kepastiannya kami belum tahu persis, tapi mendengar ada relokasi, warga juga banyak mendengar relokasi karena mereka rata-rata akan menolak. Kenapa Pak RW? Kurang tahu. Nah ini kalau masalah relokasi memang kebijakan pemerintah pusat, apapun ke pemerintah daerah. Tapi yang saya lihat mereka emang sudah nyaman di sini. Kemudian mungkin pandangan mereka urgensinya direlokasi mungkin nggak ada.
pandangan mereka. Tinggal nanti pemerintah atau keputusannya bagaimana, ya nanti silakan nanti akan dibicarakan dengan warga. Apakah memang sudah disediakan lahan di sini? Misalnya kalau terjadi relokasi, sudah ada lahan nggak? Misalnya nanti kalau ada. Yang kami monitor dari pemerintah daerah Cilaku tuh kayaknya kalau nggak salah dekat-dekat dengan TPA sana. Tapi saya juga kurang tahu persis karena saya tidak mengikuti rapat-rapat di tingkat atas, hanya mendengar saja. Ya. Kita dengarkan pemerintah, terutama pemerintah pusat kan akan menyalurkan bantuan. Siap. Terutama untuk yang rumah rusak berat, Siap. rusak ringan, sama rusak sedang ya. Siap. Apakah saat ini sudah ada mulai penyaluran atau hanya masih dalam tahap janji aja? Nah, untuk sekarang kita sudah mendengar semuanya, Iya. tapi kepastiannya kita Belum pasti, belum ada yang tahu karena pendataan rumah udah kita beberapa lembaga sudah mendata, kemudian finalnya bagaimana kita belum ada yang tahu. Ya. Lalu sekarang apa harapan Pak RT, Pak RW sekarang dengan kondisi sekarang? Harapannya ke depan seperti apa? Mungkin. Untuk jangka pendek, saya ingin membenahi dulu. Saya akan menjaga mentalnya warga kami dulu. Kemudian jangka menengah mungkin 1-2 bulan ke depan kami akan terus mencari untuk menjamin mereka bisa makan dulu dan tinggal. Kemudian untuk mungkin 2-3 bulan ke depan kami belum tahu, Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang singkat kami dengan Bapak Mujahidin, Ketua RW 08 Kampung Gintung. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih. Ya.